Mengejutkan dunia. Indonesia sekarang dipenuhi dengan berbagai jet tempur yang paling mematikan. Wacana pengadaan pesawat tempur A-10 Warthog oleh Indonesia memicu perdebatan hangat di kalangan pakar militer dan pemerhati pertahanan nasional. Pesawat tempur serang darat ini dikenal dengan kemampuannya dalam mendukung operasi darat dan daya tahan terhadap serangan musuh, namun apakah Indonesia siap menerima dan mengoperasikan pesawat ini? Pesawat A-10 Warthog, yang dirancang oleh Fairchild Republic, terkenal dengan kemampuan serang daratnya yang handal. Dilengkapi dengan meriam Gatling Gauss 8 Avenger, pesawat ini mampu menghancurkan kendaraan lapis baja dan memberikan dukungan udara jarak dekat yang efektif bagi pasukan darat. Selain itu, A-10 memiliki desain yang memungkinkan untuk bertahan dari kerusakan parah di medan perang, menjadikannya salah satu pesawat tempur yang paling tangguh. Indonesia, dengan geografi yang terdiri dari ribuan pulau, memiliki tantangan tersendiri dalam hal pertahanan. Pesawat serang darat seperti A-10 Warthog mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan operasional TNI Angkatan Udara yang lebih memerlukan pesawat multifungsi untuk patroli maritim dan operasi antar pulau. Meskipun A-10 sangat efektif dalam serangan darat, penggunaannya di wilayah maritim mungkin tidak seoptimal pesawat lain yang lebih serbaguna. Pengadaan pesawat tempur bukan hanya soal pembelian, tetapi juga mencakup pemeliharaan dan dukungan logistik. A-10 Warthog memerlukan infrastruktur pemeliharaan yang memadai serta suku cadang yang mungkin tidak mudah didapatkan di Indonesia. Selain itu, pelatihan pilot dan teknisi untuk mengoperasikan dan merawat pesawat ini membutuhkan investasi waktu dan dana yang signifikan. Dalam konteks strategi pertahanan Indonesia, relevansi pengadaan A-10 Warthog perlu dipertimbangkan dengan cermat. Ancaman yang dihadapi Indonesia lebih banyak berasal dari wilayah maritim, sehingga pesawat yang memiliki kemampuan patroli dan serang maritim mungkin lebih sesuai. Selain itu, peningkatan kerja sama pertahanan dengan negara-negara tetangga dan modernisasi alutsista yang lebih strategis dapat menjadi alternatif yang lebih relevan. Bahkan untuk mengoperasikan A-10 Warthog akan membawa tantangan teknis dan operasional yang signifikan. Infrastruktur pangkalan udara di Indonesia harus disiapkan untuk mendukung operasi pesawat ini, termasuk hanggar, fasilitas perawatan, dan stok suku cadang yang cukup. Selain itu, pelatihan intensif bagi pilot dan teknisi diperlukan agar mereka terbiasa dengan sistem dan teknologi pesawat yang mungkin berbeda dengan alutsista yang sudah ada. Biaya pengadaan dan pemeliharaan A-10 Warthog juga tidak bisa diabaikan. Anggaran pertahanan Indonesia harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa pengeluaran ini tidak mengorbankan kebutuhan lain yang mungkin lebih mendesak. Dengan keterbatasan anggaran, Indonesia harus memastikan bahwa setiap investasi dalam alutsista memberikan nilai tambah yang maksimal bagi pertahanan nasional. Di sisi lain, pengadaan A-10 Warthog bisa menjadi peluang untuk mengembangkan kapasitas pertahanan Indonesia. Dengan teknologi dan kemampuan tempur yang dimiliki A-10, TNI AU bisa meningkatkan kemampuan dukungan udara bagi pasukan darat, terutama dalam operasi anti-terorisme dan menjaga stabilitas wilayah perbatasan. Selain itu, bekerja sama dengan negara-negara produsen untuk transfer teknologi bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Indonesia juga perlu mempertimbangkan alternatif lain yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan strategis dan anggaran yang ada. Pesawat tempur multifungsi seperti F-16 atau Su-35 yang sudah dimiliki dan lebih familiar bagi TNI Angkatan Udara mungkin bisa menjadi pilihan yang lebih efisien. Selain itu, pengembangan kemampuan drone dan sistem pertahanan udara yang canggih juga bisa menjadi fokus untuk memperkuat pertahanan nasional. Langkah Indonesia dalam pengadaan pesawat tempur juga tidak lepas dari dinamika geopolitik regional. Negara-negara tetangga dan mitra strategis akan memantau keputusan ini dengan seksama. Kerjasama dengan negara-negara sahabat dalam hal pertahanan, baik melalui pembelian alutsista maupun latihan militer bersama, bisa membantu Indonesia dalam memperkuat pertahanan sekaligus menjaga stabilitas kawasan.
Beberapa pakar militer Indonesia berpendapat bahwa A-10 Warthog memang menawarkan kemampuan serangan darat yang luar biasa, namun mempertanyakan relevansi operasionalnya dalam konteks pertahanan maritim Indonesia. Menurut mereka, pesawat ini lebih cocok untuk negara-negara dengan medan perang darat yang luas dan ancaman kendaraan lapis baja yang signifikan. Di sisi lain, Indonesia lebih membutuhkan pesawat yang fleksibel untuk operasi di wilayah maritim dan multirole yang dapat digunakan untuk berbagai misi. Para pemerhati pertahanan juga memberikan pandangan kritis terhadap pengadaan A-10 Warthog. Mereka menyoroti pentingnya efisiensi anggaran dan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan operasional TNI Angkatan Udara. Selain itu, mereka menekankan pentingnya peningkatan kerjasama dengan industri pertahanan dalam negeri untuk memperkuat kemandirian alutsista Indonesia. Jika Indonesia memutuskan untuk mengakuisisi A-10 Warthog, hal ini dapat memperkuat hubungan militer dengan Amerika Serikat. Selain aspek pembelian, kerjasama dalam hal pelatihan, pemeliharaan, dan transfer teknologi juga dapat ditingkatkan. Namun, Indonesia perlu memastikan bahwa keputusan ini tidak mempengaruhi hubungan dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan strategis di kawasan. Dengan keputusan ini Indonesia untuk mengakuisisi A-10 Warthog juga akan diamati oleh negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Langkah ini mungkin dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan militer Indonesia, yang dapat mempengaruhi dinamika keseimbangan kekuatan di kawasan. Dalam konteks ini, diplomasi pertahanan yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa langkah ini dipahami sebagai bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah evaluasi mendalam terhadap kebutuhan operasional TNI Angkatan Udara. Analisis strategis yang komprehensif harus dilakukan untuk menentukan apakah A-10 Warthog benar-benar sesuai dengan skenario ancaman dan misi yang dihadapi Indonesia. Studi kelayakan yang melibatkan uji coba operasional pesawat A-10 Warthog di berbagai kondisi medan dan iklim Indonesia akan sangat bermanfaat. Hasil uji coba ini dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana pesawat ini akan beroperasi di lingkungan Indonesia. Jika Indonesia memutuskan untuk mengakuisisi A-10 Warthog, dampak jangka panjang terhadap kapasitas pertahanan nasional harus dipertimbangkan. Pengadaan ini dapat memberikan peningkatan signifikan dalam kemampuan serangan darat dan dukungan udara jarak dekat. Namun, penguatan kapasitas pertahanan tidak hanya tergantung pada akuisisi alutsista baru, tetapi juga pada pengembangan strategi pertahanan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pengadaan A-10 Warthog bisa menjadi bagian dari upaya modernisasi alutsista Indonesia. Dengan mengintegrasikan pesawat ini ke dalam arsenal TNI Angkatan Udara, Indonesia bisa menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kapasitas tempur dan kesiapan operasional.